Jadi ketika mendengarkan istilah feminisme itu orang seringkali menganggap itu adalah seksisme, ya. Apa itu seksisme? Soal sex education, soal bagaimana menjelaskan feminisme itu identik dengan misalnya perempuan merokok, ya, identik dengan perempuan yang binal dan seterusnya. Ini saya kira pandangan yang sangat simpel. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji feminisme, ya. Selain daripada ngaji kita tentang Islam, doktrin dan peradaban, kita filsafat, sosiologi pengetahuan dan juga falsafah gerakan, kita perlu sekiranya untuk menjelaskan feminisme itu. Kenapa begitu? Karena ada beberapa kesalahpahaman, ya, ketidakmengertian tentang istilah-istilah feminisme ini. Kemudian juga ketika kita mendengarkan istilah feminisme, kita seperti kerasukan setan, ya, bahwa feminisme itu adalah suatu ilmu yang lahir di rahim Eropa dengan berbagai macam masalah-masalah, ya, kompleksitas masalah-masalah yang terkandung di sana. Tapi tentu juga punya pandangan-pandangan tertentu yang bisa kita pertimbangkan, ya. Jadi ketika mendengarkan istilah feminisme itu orang seringkali menganggap itu adalah seksisme, ya. Apa itu seksisme? Soal sex education, soal bagaimana menjelaskan feminisme itu identik dengan misalnya perempuan merokok, ya, identik dengan perempuan yang binal dan seterusnya. Ini saya kira pandangan yang sangat simpel. Artinya dengan adanya pandangan-pandangan seperti itu, ya, konstruksi-konstruksi atas feminisme yang mungkin tidak benar, kita perlu untuk mempertimbangkan kembali dan juga perlu mendiskusikan kembali apa itu feminisme. Ya, di dalam karya Rosemary Putnam, ya, karya ini setidaknya kita masuk dalam pintu gerbang feminisme dengan cara komprehensif, dengan berbagai macam teori-teori feminis, ya, paradigma-paradigma feminis. Ada feminisme liberal, ada feminisme multikultural, ya, feminisme radikal yang juga terbagi, ya. Ada feminisme eksistensialis, ada feminisme psikoanalisis, ada feminisme postmodernism, ada ekofeminism, ya, dan masih banyak lagi, dan itu perlu kita kaji bersama-sama. Jadi ngaji kita ini ngaji tematik yang saya kira perlu untuk kita kembangkan, ya. Untuk perempuan-perempuan saya kira perlu untuk mengaji juga feminisme ini sebagai upaya untuk bagaimana melihat keseimbangan teoritis, ya. Jadi bukan hanya kita katakan dalam tanda petik perempuan-perempuan dalam Islam misalnya, kita juga perlu melihat perempuan-perempuan Barat dan bagaimana pandangan-pandangan mereka tentang kompleksitas masalah yang terjadi di sana, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji feminisme liberal, ya, karena saya juga punya kesempatan beberapa menit, mungkin ada 1 jam atau tidak, ya, setengah jam kita bisa mengaji ini, karena ini malam minggu, ini malam jomblo sedang loncat-loncat, ya, dengarkan atau melihat instastory, ya, story di WA dengan adanya pasangan-pasangan yang sangat membuat kita pening kepala, ya. Tapi itu soal lain, ya. Biarkanlah mereka menikmati hubungannya, biarkan pula lah para jomblo tinggal di rumah atau pergi berjalan-jalan menyaksikan orang-orang yang sedang berpacaran. Yang penting jomblonya merdeka, ya, jangan jomblo terpaksa. Maksudnya jomblo merdeka itu, ya, banyak saja yang suka sama dia tapi dia tidak mau, ya. Jomblo terpaksa itu yang determinis, memang benar-benar tidak ada yang menyukainya. Nah, itu saya kira persoalan yang sangat rumit itu. Untuk ngaji kita, ya, feminisme liberal ini, dalam ngaji kita yang pertama di awal abad ke-18, ya, abad 17 itu, ya, di akhir abad 18 kita menemukan tokoh perempuan Mary Wollstonecraft, ya. Mary Wollstonecraft, dia seorang perempuan berkebangsaan Inggris yang memberikan pemikiran tentang feminisme liberal. Sebelumnya istilah-istilah liberal ini sebenarnya
istilah yang disepadankan dengan kemerdekaan, ya, pembebasan. Misalnya kalau kita lihat patung Liberty, ya, atau Liberation, yakni pembebasan, bagaimana kita keluar dari masalah-masalah ketertindasan, dan itu menjadi jargon atau simbol-simbol pembebasan orang-orang Prancis dan Inggris saat itu, ya, dengan hadirnya revolusi industri, laissez-faire, ya, tentang kebebasan, ya, humanité, égalité, dan fraternité, ya, yang kita sering dengarkan itu. Kemudian satu kata kunci di dalam liberal ini adalah suatu istilah-istilah tentang kebebasan, ya, istilah kebebasan. Di Inggris perkembangan industrialisasi, ya, revolusi uap, itu revolusi yang setelah terjadinya revolusi pertanian, ya, saat itu orang bekerja, ya, laki-laki dan perempuan bekerja di samping rumahnya di perkebunan, kerjanya itu ya menanam, mencangkul, dan seterusnya, ya. Nah, setelah terjadi revolusi industri ini, dibangunlah manufaktur dan seterusnya, dan berbagai macam proses-proses produksi yang lain yang sangat berkembang pesat. Kemudian orang-orang yang terampil, ya, dalam hal ini adalah mereka yang profesional dalam bidang tertentu, itu direkrut dan dimasukkan di dalam satu perusahaan, ya. Nah, jadi saat itu praktis para spesialis itu, ya, kebanyakan laki-laki, dan juga tentu masyarakat borjuis, ya, masyarakat yang kaya, ya, kelas menengah saat itu. Nah, jadi Mir Wollstonecraft melihat bahwa ternyata istri-istri orang kaya ini saat terjadi revolusi industri itu ada perubahan sosial yang terjadi, ya. Saat suaminya itu pergi bekerja di industri tertentu, kemudian istrinya itu tinggal di rumah, ya, dan notabene mereka adalah orang kaya, dan tinggalnya di rumah itu dia tidak melakukan apa-apa, ya, aktivitas produktif. Mau olahraga dibuatkan taman, ya, dibuatkan tempat olahraga, mau mandi dibuatkan kolam, misalnya mau cerita diambilkan pembantu, mau makan dibuatkan makanan, mau belanja dicarikan pembantu untuk belanja, mau ke dokter, misalnya ke rumah sakit, dia punya dokter pribadi misalnya, ya. Jadi saat itu perempuan yang dalam hal ini adalah perempuan yang kaya itu tidak bebas. Mereka dipenjara di dalam penjara yang indah, rumah yang indah, kandang yang dipenuhi dengan pernak-pernik, ya. Nah, disinilah Mir Wollstonecraft menyamai dia dengan ras bersayap, ya, seperti burung. Kalau kita analogikan, seperti burung yang indah mengepakkan sayapnya, ya, yang memunculkan sayapnya, yang memperlihatkan sayapnya kepada yang lain di dalam sangkarnya, ya. Jadi perempuan-perempuan saat itu, yakni perempuan-perempuan borjuis, itu hanya memperlihatkan keindahan dirinya itu pada realitas di sekelilingnya, ya, bukan pada orang lain, ya, minimal pada pembantunya dan anaknya dan seterusnya, ya. Jadi memang ada satu pengekangan yang dalam hal ini tidak diketahui oleh perempuan. Nah, sehingga dengan dasar itu, pengekangan itu, Mir Wollstonecraft menyampaikan bahwa harus ada suatu gerakan progresif, yakni kebebasan. Disinilah istilah-istilah feminisme liberal itu mengunculkan dirinya, ya, dan juga nanti akan merembes pada pemikiran B.T. Friedan misalnya di liberalisme feminisme liberal kontemporer di Amerika dan seterusnya, ya. Ke depan kita akan jelaskan itu bagaimana misalnya pemikiran feminisme liberal Mary Taylor atau George Stuart Mill dan juga B.T. Friedan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan Mary Wollstonecraft, ya. Nah, praktis saat itu sebenarnya perempuan itu terpenjara walaupun dia menyukainya, ya. Dia menyukai keindahan-keindahan pernak-pernik yang ada di rumahnya, yang sebenarnya adalah suatu pemaksaan yang indah kepada perempuan. Perempuan tidak menyadari itu. Nah, karena jargon saat itu adalah jargon intelektual, jargon liberal yang membedakan antara manusia dan hewan, yakni akalnya, nalarnya, maka seharusnya nalar harus dikembangkan, nalar harus disempurnakan, yang nanti kata Mir Wollstonecraft disebut sebagai personhood. Jadi bukan keunggulan manusia itu bukan karena perasaannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena politiknya dan seterusnya, tapi karena pendidikannya. Itulah kenapa feminisme liberal itu menyampaikan bahwa semua orang harus setara di dalam pendidikan. Jangan disimpan di rumah kayak perabotan rumah tangga, ya. Jadi perempuan itu
dalam hal ini setara dengan pisau, setara dengan kulkas, setara dengan meja, kursi, ya, atau bisa dikatakan setara dengan bunga-bunga yang indah. Perempuan adalah tumbuhan yang indah di dalam kandang yang disebut sebagai rumah, ya. Jadi saat itu orang-orang kaya berjuis, ya, para spesialis yang bekerja di perusahaan itu sangat memanjakan istrinya. Nah, saat dia memanjakan istrinya, dia tidak boleh keluar terkena panas, ya, dia kulitnya putih dan tidak boleh dihitamkan oleh sengatan matahari, ya. Kulitnya putih seperti susu, harus benar-benar dijaga, harus dipoles, ya. Kehidupannya hanya itu, tinggal di rumah. Artinya memang dalam sisi tertentu orang kaya ini yang perempuan-perempuan kaya ini yang membuat dirinya sendiri itu tidak mengerti dirinya sendiri dan tidak mengerti kenyataan-kenyataan sosial, karena mereka tidak mampu untuk mengabstraksi kenyataan sosial berdasarkan mereka tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan fakta-fakta sosial saat itu. Tentu kita tidak mengeneralisasi ini, tapi sebagai sebuah fakta mayoritas yang dideskripsikan oleh Mary Wollstonecraft itu menjadi sangat memprihatinkan, ya. Salah satu contohnya seperti ini. Ada satu hal yang mungkin kita tidak melihat itu, ya. Misalnya ketika kita mengatakan sepanjang sejarah perempuan itu tertindas. Apanya yang tertindas? Ya. Mungkin karena kita mendeskripsikan sejarah itu, ya, sejarah perempuan itu di dalam harem, misalnya harem-harem para kerajaan-kerajaan yang monarki saat itu, ya, dinasti. Misalnya kita sebutkan beberapa sejarah Islam, misalnya tentang harem, ya, bahkan sampai 20-an sampai ratusan permaisurinya yang digonta-ganti dan seterusnya. Tapi sejarah itu, ya, sejarah perempuan itu saya kira bukan hanya di situ, ya. Misalnya kalau kita memberikan pertanyaan begini, mengapa para lelaki itu sangat berhasrat, ya, untuk menambang, ya, mencari berlian, mencari pernak-pernik seperti batu ubi, ya, batu zabarjat, dan batu-batu yang lain, emas dan seterusnya. Itu karena pasarnya adalah perempuan, ya. Pasarnya banyak, pasarnya perempuan. Misalnya kalau Anda, ya, seorang perempuan, istri kapitalisme misalnya, Anda membutuhkan berlian, Anda membutuhkan emas, Anda membutuhkan uang, Anda akan mendoktrin suami Anda, ya, untuk mencari sebanyak-banyaknya, mengakumulasi sebanyak-banyaknya perhiasan-perhiasan itu. Dan pada akhirnya koloni-koloni, ya, itu sebenarnya lahir dari sumbangsi hasrat wanita untuk menciptakan keindahan pada dirinya. Lahirlah penjajah-penjajah di negara ketiga, di benua ketiga, benua sampah misalnya, ya, seperti Afrika. Berlian-berlian di Tanzania, berlian-berlian di Afrika, ya, rempah-rempah dan juga emas yang ada di Indonesia dan banyak negara Asia yang dijajah itu karena ingin melahirkan suatu akumulasi, ingin mengakumulasi emas sebanyak-banyaknya, ya. Nah, itu saya kira sangat gamblang kita pahami bahwa dalam sisi tertentu perempuan itu bisa menindas masyarakat, ya, karena permintaannya lah orang menjajah, karena permintaannya lah para kapitalisme, para suami-suami yang berjuis itu menjajah negara lain, ya. Jadi kita tidak bisa pandang sepele perempuan ini, ya. Bahkan misalnya dalam sisi tertentu ada pandangan feminisme radikal misalnya. Justru ketika kita beranak, ya, kita punya anak, itu sebagai suatu jargon, simbol sebagai the big power bagi perempuan. Misalnya ketika perempuan tidak ingin beranak, apa yang terjadi? Peradaban akan mandek, peradaban tidak bisa terjadi, ya. Nah, itu saya kira poin penting dari feminisme. Semacam ada perlawanan tersendiri dari feminisme ini sebagai sebuah metode tertentu di dalam konteks tertentu, ya. Jadi kalau kita memikirkan tentang feminisme itu haram misalnya, ilmu yang tidak tepat untuk kaum Islam, ya, misalnya, itu sah-sah saja sebetulnya, tapi feminisme itu lahir dalam konteks tertentu. Misalnya feminisme liberal ala Mary Wollstonecraft itu lahir dari konteks perempuan-perempuan berjuis yang seperti burung mengepakkan sayapnya, memperlihatkan keindahannya, ya. Oleh karena itu perempuan harus masuk di dalam suatu dedikasi yang sangat tinggi untuk menjadi personhood. Dia punya otonomi untuk bagaimana memberikan satu interpretasi terhadap kenyataan, bahkan kenyataan dirinya sendiri,
ya. Jadi dia harus mengembangkan intelektualnya dengan cara apa? Dengan cara berpendidikan. Jadi feminisme liberal ala Mary Wollstonecraft, bagaimana dia tetap menggebyarkan atau mengampanyekan pendidikan itu. Tidak hanya skincare, bahwa skincare itu tidak salah, tapi kita harus buat skincare untuk otak kita juga. Kita harus membuat pikiran kita glowing, ya. Perempuan-perempuan juga harus banyak berpikir tentang pendidikan itu. Ada yang bertanya seperti ini, oh kalau seperti itu kesetaraan itu bisa lahir karena adanya pendidikan, bagaimana dengan orang miskin misalnya? Ya, kalau para feminisme liberal ala Mary Wollstonecraft, mereka harus melahirkan suatu pendidikan alternatif. Walaupun kampus akademik itu mahal, ya tetap harus membuat pendidikan alternatif. Saya kira perempuan-perempuan feminisme ini, ya feminisme liberal ini harus memperhatikan pendidikan alternatif sebagai upaya untuk mengembangkan nalar itu supaya dia bisa setara di hadapan kenyataan ini. Jadi kata Mary Wollstonecraft, kita tidak perlu menyampaikan hak suara, ya, hak berpendapat atau hak berpolitik, ya, hak untuk kaya dan seterusnya. Kita tidak perlu untuk itu. Ya. Yang menjadi primer dalam kehidupan manusia adalah bagaimana dia bisa melahirkan otonomi sendiri, bisa melahirkan kebijakan sendiri, bisa berpikir sendiri tentang kehidupannya sendiri, ya. Karena dia melihat bahwa manusia itu yang membedakannya secara primer dari hewan, ya, dalam hal ini adalah binatang, itu adalah akalnya. Nah, jadi kalau dia mau sempurna, mau jadi personhood, mau jadi manusia yang levelnya tinggi, maka dia harus mengembangkan akalnya. Dalam hal ini adalah rasionalisme. Itulah kenapa Mary Wollstonecraft mengatakan bahwa ketika laki-laki juga disamakan posisinya dengan perempuan, yakni tinggal di rumah, mereka juga akan merasakan hal-hal yang sebagaimana dirasakan oleh perempuan, lembayon, kemayu, cengeng, dan lain sebagainya. Ya, coba buktikan saja, ya. Apakah pernah terbukti misalnya kalau laki-laki itu tinggal di rumah, dia penuh dengan kasih sayang, dan pada gilirannya ketika perempuan penuh dengan kasih sayang itu dianggap sebagai perempuan yang tidak sempurna, yang manusia yang tidak sempurna. Misalnya ketika kita sering menyampaikan, Anda ini kok seperti perempuan saja, ya, laki-laki kok kayak perempuan, kayak banci, ya, ya kayak apa, cengeng sekali, ya, lembayung sekali, lemah gemulai sekali. Itu sebenarnya adalah penilaian-penilaian yang dipredikatkan kepada perempuan, bahwa perempuan itu ketika, ya, sifat perempuan itu melekat pada laki-laki, kita katakan sebagai negatif, ya. Itu saya kira sangat bermasalah. Dan pada gilirannya yang menjadi korban di tengah sosial kita juga ada banci, ya. Misalnya banci itu dia laki-laki tapi punya sikap-sikap feminitas, ya, punya sikap perempuan, bahkan merubah aksiden-aksidennya seperti alat-alat vitalnya diganti, alat reproduksi seperti alat itu diganti menjadi alat sebagaimana yang sering kita sebut sebagai perempuan. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat menjadi hal yang sangat memprihatinkan, karena dianggap sebagai hal yang sangat negatif bagi laki-laki yang berwatak perempuan itu. Dan pada akhirnya mereka diasingkan, mereka dicaci, mereka dianggap sebagai makhluk yang kedua. Bahkan sebagian agama juga mencaci itu dan tidak melahirkan suatu solusi yang sangat komprehensif terhadap mereka, ya. Jadi memang ada psikologi, ya, memang ada lingkungan yang mendukung mereka sehingga mereka melakukan itu, dan kita perlu memperhatikan itu. Saya kira seperti itu, ya. Jadi kesempurnaan manusia itu dalam pandangan Mary Wollstonecraft adalah suatu tingkatan intelektual yang disebut sebagai personhood, yang dimana laki-laki dan perempuan harus meraih itu. Dengan jalan apa? Dengan jalan pendidikan. Oleh karenanya feminisme liberal harus mengampanyekan istilah-istilah kesetaraan pendidikan, ya. Itu saja sih dalam feminisme liberal ala Mary Wollstonecraft. Besok, ya, atau tidak lusa, atau pertemuan kedua dalam feminisme ini, feminisme liberal, kita akan menjelaskan feminisme liberal yang lain, ya. Terima kasih, saya kira begitu. Semoga teman-teman mengerti dan saya mengharapkan untuk kritikan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.